Why? How about because this is the most important? Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Senjata nuklir merupakan senjata paling mematikan di dunia. Bagaimana tidak? Tak hanya impuls daya destruktif ledakannya yang sangat supermasif, efek kejatuhan radioaktif yang diciptakan senjata ini bahkan dapat berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya setelah ledakan. Ya, senjata nuklir yang umum digunakan saat ini merupakan desain senjata termonuklir dua tahap teler ulam atau bom hidrogen yang merupakan jenis senjata nuklir generasi kedua yang dikembangkan pertama kali pada akhir era tahun 50-an oleh dua ilmuwan nuklir alumni Manhattan Project, yakni Edward Teller dan Stanislaw Ulam, yang juga pernah tergabung bersama ratusan ilmuwan lainnya pada proyek senjata nuklir pertama di dunia, yakni Manhattan Project. Proyek senjata nuklir Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua yang dipimpin oleh Robert Oppenheimer dan Jenderal Leslie Groves. Bom termonuklir generasi kedua saat ini, seperti bom sar bomba milik Uni Soviet, diketahui bekerja dengan dua konfigurasi utama, yakni tahap primer fisi awal dan kemudian tahap yang kedua adalah tahap fusi atau pengapian sekunder untuk menghasilkan plasma fusi hidrogen layaknya plasma fusi di matahari. Tahap primer awal pada konsep ini diketahui menggunakan bahan-bahan seperti plutonium-239, temper uranium-238, modular neutron atau penghasil neutron yang memanfaatkan hamburan impuls tritium dan deuterium atau dua isotop hidrogen. Sebelum kemudian ledakan primer fisi akan dilanjutkan ke tahap kedua, yakni pengapian hidrogen atau proses fusi untuk menghasilkan plasma fusi hidrogen. Ya, ledakan primer fisi awal nantinya akan menghasilkan ledakan sinar ekstermal yang akan mengkompresi bahan-bahan pada tahap kedua sekunder atau kolom fusi yang di dalamnya terdapat bahan-bahan seperti plutonium-239, cairan bahan bakar seperti lithium-6 deuterida, dan temper uranium. Proses pengapian fusi tahap kedua akan menciptakan ledakan plasma hidrogen layaknya fusi matahari, bahkan hingga bersuhu 150 juta derajat Celcius. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus sering mengulas tentang konsep-konsep sistem peledakan senjata nuklir, baik senjata nuklir dari generasi pertama seperti konsep fisi murni, seperti halnya bom atom uranium Little Boy yang pernah dijatuhkan di Hiroshima, atau bom Fatman yang juga pernah dijatuhkan di Nagasaki. Juga bom generasi kedua seperti bom termonuklir teler ulam ini. Bom generasi ketiga seperti bom kobalt, bom hafnium, bom neutron, dan lain-lain. Bahkan bom generasi keempat yakni bom fusi murni, Profesor Kardus juga telah mengulasnya. Silakan teman-teman cek di playlist Profesor Kardus. Ya, penjelasan di atas merupakan intermezzo singkat tentang dokumentasi pendek yang akan Profesor Kardus bahas kali ini, yakni tentang fakta sejarah proyek Manhattan, proyek senjata nuklir pertama Amerika Serikat. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, proyek Manhattan adalah proyek senjata nuklir pertama di dunia yang diprakarsai oleh Amerika Serikat di era Perang Dunia Kedua. Proyek ini merupakan proyek pengembangan dan penelitian untuk menciptakan konsep senjata pemusnah massal yang saat ini dikenal dengan senjata nuklir. Proyek ini dikepalai oleh Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat, yakni Leslie Groves, dan ilmuwan fisika teoritis, yakni Robert Oppenheimer, yang merupakan salah satu mega proyek paling ambisius dalam sejarah dunia, dengan mempekerjakan lebih dari 1.200 ilmuwan senior yang ahli di berbagai bidang, dengan total sekitar 130.000 pekerja yang diperkirakan memakan anggaran hingga 24 miliar dolar Amerika Serikat untuk kurs saat ini, atau sekitar 364 triliun rupiah, berlokasi di 30 tempat berbeda, terutama di wilayah Amerika Serikat dan beberapa tempat di wilayah Kanada dan Inggris, yang meliputi kompleks industri, laboratorium penelitian,
kompleks pemukiman, reaktor pembibitan produksi, laboratorium uji senjata, dan lain-lain. Dengan markas utama di Oak Ridge dan Los Alamos di Amerika Serikat. Ya, asal Anda tahu, proyek misi penciptaan senjata pemusnah massal sebenarnya tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah Amerika Serikat melalui proyek Manhattan pada saat itu. Diketahui, Nazi dan Uni Soviet sebelum era Perang Dunia Kedua dimulai juga telah melakukan upaya-upaya program besar penelitian untuk menemukan formula dan konsep rancangan yang pas untuk membuat senjata pemusnah massal tersebut. Bahkan uran Feirin atau uran project atau proyek uranium telah dibuat Nazi Jerman jauh sebelum proyek Manhattan lahir. Gitu pula pemerintah Soviet atau Stalin yang juga telah menyebarkan mata-mata komunis ke Jerman dan Amerika Serikat untuk mengetahui desas-desus kabar burung tentang kemungkinan teknologi senjata pemusnah massal dari unsur radioaktif. Ya, tahukah Anda? Sebenarnya penemuan unsur radioaktif atau unsur yang memiliki nuklida atau inti atom tidak stabil telah berkembang sejak akhir abad ke-18, terutama di Eropa, yakni Prancis dan Jerman. Tepatnya pada 1896 setelah Marie Curie dan Henry Becquerel berhasil menemukan sifat radioaktivitas pada bahan radioaktif seperti uranium. Sebelum itu, orang-orang tidak ada yang tahu bahwa unsur seperti uranium dapat mengalami peluruhan partikel atau pelepasan radiasi radioaktif. Penemuan radioaktivitas terjadi melalui pengamatan uranium yang melepaskan produk peluruhan partikel alfa atau inti helium dan peluruhan beta atau elektron, hingga dapat membentuk unsur radioaktif baru seperti polonium dan radium. Ya, proses radioaktivitas hanya dapat terjadi pada nuklida atau inti atom berat yang tidak stabil seperti uranium dan thorium. Setelah penemuan penting tersebut di awal abad ke-19, kemudian banyak eksperimen-eksperimen pada bahan-bahan radioaktif. Bahkan Marie Curie dan beberapa ilmuwan lainnya teridentifikasi mengidap penyakit langka seperti kanker dan lain-lain akibat terlalu sering melakukan eksperimen dan terlibat kontak secara langsung dengan bahan radioaktif. Diketahui banyak eksperimen-eksperimen besar yang dilakukan pada saat itu, seperti penemuan sinar Roentgen dari sinar X oleh Wilhelm Conrad Roentgen, atau penemuan emisi radiasi mematikan lain seperti peluruhan gamma. Tapi dari berbagai eksperimen besar yang telah banyak ilmuwan lakukan, yang paling menggemparkan adalah proses penemuan reaksi fisi nuklir pada 1938 oleh alkimiawan Jerman, yakni Otto Hahn dan Fritz Strassmann, juga Lise Meitner dan Otto Fritz. Ya, reaksi fisi adalah reaksi pembelahan nuklida atau inti atom radioaktif. Umumnya pereaksian fisi terjadi ketika sebuah inti atom yang tidak stabil, terutama inti isotop fisil seperti uranium-235 atau plutonium-239, mendapatkan tambahan partikel di intinya seperti neutron. Ketika inti atom yang tidak stabil diiradiasi atau dibombardir dengan neutron berenergi, ikatan nuklir kuat yang mengikat inti atom akan terbelah, membuat inti atom atau nuklida kemudian terbelah menjadi dua. Contoh uranium fisir 235 atau uranium yang diperkaya yang dapat mengalami reaksi fisik ketika ada neutron baru memasuki ikatan inti atomnya. Diketahui ketika neutron baru masuk ke dalam inti atom uranium-235, inti atom uranium-235 akan terbelah membentuk dua produk fisi atau inti baru, yakni barium-141 dan krypton-92. Selain itu, pembelahan fisi juga melahirkan sebuah ledakan termal dari ikatan gaya nuklir kuat yang sebelumnya mengikat inti atom. Juga neutron bebas dalam proses pereaksian fisi seperti dalam reaktor nuklir atau senjata nuklir. 3 neutron bebas dan ledakan termal yang terbentuk dapat dimanfaatkan untuk reaksi berantai fisi selanjutnya untuk menghasilkan ledakan termal yang lebih besar. Karena itulah bom nuklir juga disebut sebagai bom atom atau bom yang dihasilkan oleh pereaksian inti atom. Ya, kabar ditemukannya reaksi fisi bahan radioaktif pada tahun 1938 oleh Otto Hahn dan kawan-kawan secepat kilat akhirnya menyebar ke telinga ilmuwan-ilmuwan dan akademisi, juga politikus militer. Tak lama kemudian akhirnya terhembus kabar
bahwa penemuan pereaksian fisi bahan radioaktif sangat berpotensi untuk menghasilkan impuls ledakan energi termal berantai berskala besar, yang artinya bahan radioaktif dapat diproses lebih lanjut untuk menghasilkan sebuah bom dengan kekuatan jutaan kali lebih destruktif daripada ledakan termal TNT ataupun dinamit. Desas-desus ini tentunya membuat panas telinga para petinggi negara-negara besar di dunia seperti Hitler Jerman, Stalin Soviet, bahkan Presiden Roosevelt Amerika Serikat. Diketahui tak perlu waktu lama, Hitler dan Nazi saat itu langsung tancap gas membentuk tim operasi khusus penelitian senjata pemusnah massal yang diberi nama Uranverein atau Uranium Club. Bahkan riset besar Nazi tersebut berhasil menciptakan reaktor nuklir pertama di dunia yang diberi nama Uran Machine. Saat itu informasi tentang potensi senjata pemusnah massal bersifat sangat super rahasia. Bahkan saking rahasianya, Nazi memerintahkan untuk membunuh siapa saja yang mengetahui tentang program senjata nuklir tersebut. Hingga peristiwa Holocaust pun terjadi, yakni peristiwa pembantaian dan persekusi etnis Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Hingga jutaan warga Yahudi di Jerman akhirnya eksodus, termasuk ribuan ilmuwan Yahudi Jerman seperti Albert Einstein, Lise Meitner, Max Born, Niels Bohr, dan lain-lain juga memutuskan untuk eksodus bermigrasi ke negara-negara lain, terutama ke Amerika Serikat, juga Uni Soviet. Dari sanalah informasi dan kabar bahwa Nazi sedang mengembangkan proyek untuk menciptakan senjata pemusnah massal mulai tersebar luas, salah satunya di Amerika Serikat. Bahkan pada 1939, Leo Szilard dan Albert Einstein mengirim surat pada Presiden Roosevelt untuk segera membuat proposal proyek senjata nuklir. Alhasil, pada tahun 1940, Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan kucuran dana pada tim di Universitas Columbia yang dipimpin oleh Enrico Fermi dan Leo Szilard. Bersama lebih dari 47 ilmuwan besar lain, mereka berfokus untuk menciptakan reaktor pembibitan, yakni membuat fasilitas pereaksian fisi yang dapat menciptakan bahan atau unsur radioaktif seperti uranium menjadi lebih fisil agar lebih mudah untuk dibelah oleh neutron, di mana nantinya bahan fisil menjadi syarat mutlak untuk menghasilkan reaksi fisi dalam ledakan bom nuklir. Tak hanya di Universitas Columbia, di Universitas Berkeley, California, para tim ilmuwan yang digawangi oleh ilmuwan-ilmuwan legendaris seperti Robert Oppenheimer, Ernest Lawrence, Lindsay Seaborg, Hans Bethe, Edward Teller, dan puluhan ilmuwan lainnya juga diberi kucuran dana melimpah untuk melakukan riset dan penelitian program penciptaan isotop radioaktif baru melalui teknik iradiasi atau pembombardiran neutron. Bahkan proyek di Universitas Berkeley berhasil menciptakan siklotron atau akselerator partikel pertama di dunia. Melalui siklotron, para ilmuwan di Universitas Berkeley berhasil mensintetik unsur-unsur baru seperti penciptaan plutonium dari proses pembombardiran atau iradiasi, bahan uranium dengan neutron atau curium dari proses pembombardiran plutonium dan neutron. Begitu pula isotop-isotop berat lain seperti californium, berkelium, neptunium, dan lain-lain yang berhasil ditemukan pada eksperimen tersebut. Diketahui saat itu tercatat lebih dari 30 area kompleks penelitian besar yang bekerja bersama-sama untuk menemukan formula yang pas untuk riset dan pengembangan senjata pemusnah massal tersebut. Tapi situasi kemudian berubah secara drastis, apalagi setelah serangan telak yang dilakukan oleh Jepang pada pangkalan militer di Pearl Harbor pada Desember 1941. Ya, kehancuran skala besar benar-benar membuat bekas luka yang sangat dalam pada diri rakyat Amerika, terutama golongan militer, eksekutif, dan legislatif. Deklarasi perang pun akhirnya digaungkan oleh Presiden Roosevelt di hadapan anggota Kongres dan Senator Amerika Serikat. Hal itu membuat ambisi untuk segera merampungkan konsep program penciptaan senjata pemusnah massal makin menggebu-gebu. Suasana antusiasme dan urgensi yang terjadi saat itu akhirnya membuat proyek Manhattan terbentuk. Pada 13 Agustus 1942, sebuah proyek rahasia yang diberi nama Manhattan karena kantor proyek ini ada di Manhattan, New York. Tapi program penelitian
dan perakitan senjata nuklir ada di berbagai tempat di penjuru Amerika Serikat. Laboratorium penelitian utama program nuklir ini berlokasi di Los Alamos, New Mexico, California, sebuah area yang sangat dijaga kerahasiaannya saat itu. Di Los Alamos, berbagai jenis laboratorium dibangun, sekolah, rumah-rumah untuk keluarga para peneliti, dan tentunya dengan penjagaan militer yang sangat ketat. Tercatat, ribuan orang tinggal di wilayah tersebut, mulai dari para ilmuwan, fisikawan, ahli kimia, ahli metalurgi, pakar bahan peledak, insinyur, pekerja konstruksi, juga militer, dan lain-lain. Saat itu, wilayah Los Alamos disulap dari wilayah kering menjadi kompleks kota kecil yang tersembunyi. Selain Los Alamos, kompleks besar lain adalah situs Oak Ridge, tempat layanan penyediaan bahan bom nuklir. Oak Ridge adalah rumah dari banyak pabrik seperti situs K25, Y12, S50, dan reaktor pembibitan untuk produksi bahan plutonium seperti reaktor pembibitan grafit Y10. Selain di Oak Ridge, situs Hanford juga menjadi penyuplai bahan plutonium terbesar proyek ini. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah membahas cara pembibitan plutonium menggunakan pereaksian di reaktor air berat, juga proses pemurniannya. Silahkan teman-teman cek di playlist Profesor Kardus. Ya, Laboratorium Los Alamos juga disebut dengan Proyek Y. Disinilah sebagian besar perakitan senjata nuklir pertama Amerika Serikat dilakukan. Direktur Proyek Y adalah Robert Oppenheimer yang dijuluki sebagai bapak bom nuklir Amerika Serikat. Pemimpin keseluruhan proyek Manhattan adalah Jenderal Leslie Groves. Ya, konsep desain bom nuklir awal yang dikembangkan adalah sistem fisi murni tipe meriam. Konsep ini murni menggunakan pereaksian fisi, di mana konsep ini bekerja dengan menumbuhkan dua bagian bahan fisil superkritis radioaktif, bisa uranium fisil seperti uranium-235 atau plutonium fisil seperti plutonium-239, juga plutonium-240. Konsep ini bekerja dengan cara menumbuhkan dua bahan utama, di mana detonator peledak di bagian tepi akan melemparkan bahan yang memiliki critical mass atau hollow uranium bullet ke target silinder. Tumbukan kedua bahan superkritis akan dapat menghasilkan reaksi peledakan fisi berantai. Meski senjata ini berhasil menciptakan ledakan yang cukup besar, tapi diketahui konsep ini sangat tidak efisien. Diketahui banyak bahan fisil yang tidak mengalami proses pereaksian fisi secara sempurna dalam ledakan. Contoh, bom fisi murni Little Boy seperti yang dijatuhkan di Hiroshima. Diketahui bom Little Boy sangatlah boros, padahal bom tersebut menggunakan bahan uranium-235 superkritis dengan massa hingga 64 kg. Tapi faktanya hasil ledakan yang dihasilkan hanya sekitar 15 kiloton TNT. Yang diketahui dari 64 kg bahan uranium, hanya 1 kg saja yang mengalami ledakan berantai fisi yang sempurna. 63 kg sisanya hanya menyebabkan kejatuhan radioaktif. Ya, jenis bom generasi pertama tak lagi digunakan sejak saat itu, sejak era Perang Dunia Kedua. Proyek Manhattan juga hanya memproduksi dua varian, yakni Tin Man dan Little Boy. Tin Man adalah prototipe yang telah diuji coba pada 1944, dan Little Boy adalah bom fisi yang dijatuhkan di Hiroshima. Karena generasi senjata fisi pertama sangat tidak efektif, para ilmuwan Los Alamos akhirnya mencoba konsep rancangan yang selanjutnya, yakni konsep fisi tipe ledakan terkompresi, di mana konsep ini memiliki desain yang lebih revolusioner dan sangat efektif. Pada konsep ini, inti atau bahan utama senjata nuklir tak lagi menggunakan mekanisme tumbukan untuk mendapatkan reaksi berantai fisi, melainkan melalui sistem kompresi dan impuls gelombang kejut yang diciptakan oleh mekanisme predetonasi dari detonator bahan peledak yang disusun sedemikian rupa menyerupai cangkang, di mana pada desain bom fisi ledakan terkompresi, para ilmuwan menggunakan konsep PIT atau inti iblis radioaktif dari bahan seperti plutonium dengan massa kritis yang cukup. Diketahui pada proyek Manhattan,
para tim ilmuwan berhasil memproduksi 3 buah pit atau inti iblis dari bahan plutonium murni dengan massa kritis sekitar 6,3 kg. Inti iblis yang pertama nantinya akan dirakit menjadi bom fisi plutonium Trinity yang kemudian diuji coba di New Mexico pada 1945. Dan inti iblis yang kedua adalah bom Fat Man yang kemudian dijatuhkan di Nagasaki, Jepang. Sedang inti iblis ketiga tidak jadi dirakit karena saat itu Jepang sudah menyerah pada Amerika Serikat. Dan diketahui inti iblis ketiga inilah yang nantinya membunuh para ilmuwan-ilmuwan di Los Alamos tanpa meledak. Ya, konsep bom fisi plutonium nantinya akan bekerja dengan menanamkan modular neutron yang tersusun dari polonium-210 dan berilium di dalam pit atau pula inti iblis plutonium, di mana nantinya modular neutron akan menciptakan hamburan neutron berenergi yang akan membombardir inti iblis plutonium superkritis. Konsep ini diawali dengan mekanisme predetonasi, di mana rakitan TNT dan detonator akan disusun pada posisi presisi tinggi dan akan menutupi seluruh bagian inti iblis plutonium yang di dalamnya terdapat inisiator modular neutron. Saat sensor peledak teraktivasi, ledakan TNT di bagian atas secara sistematis akan menekan dan membentuk gelombang kejut terstruktur. Kompresi gelombang kejut dari atas nantinya akan menekan inti iblis hingga benar-benar terpecah pada skala mikro atau skala atomik. Kehancuran atom-atom inti iblis yang terkompresi sempurna nantinya akan disusul oleh peledakan hamburan modular neutron di bagian pusat. Dari sanalah reaksi fisi berantai kemudian terbentuk. Ketika hamburan neutron benar-benar membombardir satu persatu atom dari inti plutonium, pembelahan fisi dan ledakan termal akan membuat akumulasi ledakan fisi yang sempurna. Tapi meski begitu, saat ini konsep generasi pertama fisi kompresi ini juga telah ditinggalkan karena saat ini bom fusi termonuklir Telen Ulam merupakan konsep paling efisien, di mana bom hidrogen dapat menciptakan impuls ledakan plasma fusi ribuan kali lebih destruktif dari generasi senjata yang pernah dibuat pada proyek Manhattan. Ya, pada puncaknya proyek Manhattan diperkirakan mempekerjakan sekitar 129.000 orang, di antaranya 84.500 pekerja konstruksi, 40.500 operator pabrik produksi dan pengayaan bahan radioaktif, sekitar 5.600 personel militer, dan ribuan ilmuwan juga insinyur di berbagai bidang keahlian. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang proyek Manhattan yang dikepalai oleh Robert Oppenheimer dan Leslie Groves. Profesor Kardus dari Los Alamos mengabarkan